Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Di siang hari ini kita dikejutkan kembali dengan pemberitaan terbaru ya. Dan kita hari ini dikejutkan gitu ya dengan manuver atau sikap dari PKS ya. Hari ini kita dikejutkan dengan berita akan dicalonkan atau dari partainya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Baik, sahabat-sahabat semua, saya akan bacakan berita ya dari CNN News terbaru hari ini ya, terkait PKS akan mengusung kadernya internal untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sohibul Iman buka suara diusung PKS jadi Cagup Jakarta 2024. Luar biasa ya. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan siap untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Saya tidak ada persiapan khusus, tetapi sebagai kader partai tentu saya harus selalu siap diberi amanah apapun, kata Sohibul kepada cnnindonesia.com. Apalagi amanah kali ini merupakan aspirasi, usulan, keinginan, dan harapan tentunya dari kader DKI dan inspirasi pemikiran serta pertimbangan dan putusan dari pimpinan pusat. Sebagai kader tidak sepantasnya saya mengabaikan aspirasi kader dan inspirasi pimpinan imbuhnya. Sohibul mengatakan keputusan DPP PKS mengusungnya di Pilkada DKI mendatang merupakan usulan DPW PKS DKI Jakarta. Ya, saya diberitahu bahwa DPP memutuskan mengusung MSI sebagai Cagup DKI. Ini merupakan tindak lanjut dari usulan DPW PKS DKI beberapa kali yang mengusulkan beberapa nama ke DPP termasuk salah satunya MSI, ucapnya. PKS resmi mengusung Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI mendatang. Kandidat yang kami usung adalah Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri. Ya, sahabat-sahabat Agus Salim Channel ya, tentu kita juga terkejut ya kalau melihat pemberitaan yang terbaru ya. Ternyata partai yang selama ini kita anggap sebagai ide dan pegagas dari perubahan ya, mulai memperlihatkan, mulai berbeda jalan dan berbeda keinginan dengan Anies Rashid Baswedan. Ya tentunya kalau misalkan apakah boleh, apakah tidak, itu kan kalau menurut saya ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Itu jadi persoalan. Namun ya saya anggap kalau partai ini kehilangan value ya sekarang ya, kehilangan nilai lagi di masyarakat ya. Kayak itu pengamatan saya gitu. Karena memang partai ini kan selama ini yang berani ya, beberapa tahun berada di luar pemerintahan, beberapa tahun menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi ya. Artinya partai PKS ini punya ideologi yang memang masih dianggap gitu ya, dianggap lurus, tidak pragmatis ya tentunya. Tetapi kalau misalkan kita mengkaji berita yang tadi kita bacakan dari sumber cnn.com tentang rencana PKS untuk mengusung kader partai maju di Pilkada 2024, Pilkada DKI Jakarta, ya tentunya orang itu kan jadi
berpikir berbeda gitu ya kali ini. Biasanya Anies itu kan kental dengan PKS ya, dan PKS pun kental dengan Anies. Namun yang mengejutkan kita di siang hari ini tentunya manuver ya, manuver politik PKS atau politik internal PKS yang hari ini menugaskan atau menegaskan kepada kita ya bahwa mungkin dia, kalau PKS itu tidak boleh dianggap partai yang yang kecil ya. Dia akan menunjukkan taringnya kepada publik bahwa dia itu partai yang memang sudah sepantasnya itu kan diperhitungkan kan di di pemerintahan demokrasi hari ini ya. Ya memang tidak salah gitu ya kalau memang misalkan PKS mengusung kader sendiri untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Tidak ya sahabat-sahabat, partai PKS yang saya amati selama ini masih tetap ya mempertahankan ideologi partai gitu kan. Ya mungkin kali ini akan memperlihatkan bahwa partai ini ya patut diperhitungkan di konstelasi politik nasional ya. Apalagi kalau kita ingat gitu, kalau PKS itu kan partai yang memang basis terbesar terbanyak di Jakarta gitu kan, pemilih yang terbanyak di Jakarta itu kan, bahkan Jakarta itu kan seolah-olah jadi milik PKS ya. Ya mungkin dengan pemikiran dan pemahaman seperti itu ya internal partai juga menganggap kalau dia sudah selayaknya PKS itu mengusung atau mengajukan kader dari PKS sendiri untuk maju di Pilkada DKI Jakarta ya. Begitu sahabat-sahabat, ketika nilai dari politik, dari partai politik atau ideologi partai politik sudah sedikit dipertahankan, terkesan kepada kita bahwa partai politik itu sangat pragmatis sekali ya. Tetapi kita juga akan melihat pergerakan atau barangkali ada manuver di ujungnya. Belum tentu yang disampaikan atau diisukan di pemberitaan hari ini itu memang terrealisasi sampai nanti batas waktu yang ditentukan, sampai batas waktu yang memang ditentukan oleh KPU dan Bawaslu ya tentunya. Baik, mudah-mudahan berita hari ini ada manfaat ya, menjadikan informasi untuk semua sahabat-sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah menyimak. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.